Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya percaya kita semua bersama Tuhan pasti akan mengalami hal-hal yang dasar dan luar biasa. Itu boleh katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita. Dan sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami kembali boleh ibadah bersama saudara-saudara kami seiman. Kami percaya Tuhan Yesus meskipun kami masih ibadah lewat online, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kami diberkati, kami menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan memulai ibadah kami. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang siap diberkati Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, amin. Di Tuhan saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita membawa segala pujian kita, hormat kita untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah kau hampiriku, memelukku dengan cintamu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian. Oh
segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Inilah pujian kami yang kami bawa Tuhan Yesus kepadamu. Biarlah menjadi satu dupa yang harum bagi namamu. Terima kasih untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami siap memuji, kami siap berlompat bagi namamu. Karena kami percaya Engkau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Yesus, mari saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan lagi yang meriah buat kita. Amin saudara. Saudara boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji Tuhan dengan luar biasa karena Tuhan baik. Amin saudara. Dia adalah Allah kita. Dia selalu menjaga saya dan saudara seumur hidup kita. Amin. Angkat pujian bagi Tuhan. Engkau Allahku, aku mencari wajahmu. Jiwaku haus kepadamu, rinduku. Pandang tempat kudusmu, sambil melihat kemuliaanmu. Berkasih setiamu lebih baik dari hidup. Katakan ya Tuhan Engkau Allahku, aku mencari wajahmu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Memandang tempat kudusmu, sambil melihat kemuliaanmu. Berkasih setiamu lebih baik dari hidup. Haleluya. Katakan saudara, memuji Tuhan seumur hidupku. Dan memegang tanganku demi namamu. Sungguh menjadi penolongku di bawah naungan sayapmu. Jiwaku melekat kepadamu. Katakan saudara, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan memegang tanganku demi namamu. Sungguh telah menjadi penolongku di bawah naungan sayapmu. Jiwaku melekat kepadamu. Amin. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Katakan saudara, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ya Tuhan Engkau Allahku, ya Tuhan Engkau Allahku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah buat saya dan saudara. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangannya meriah saudara buat Tuhan kita yang baik. Amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saudara, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata kami boleh terus tertuju kepadamu Yesus. Segenap hati kami serahkan hanya kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan pujian dari saudara. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu.
Puji Tuhan, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Kita kembali bisa berjumpa dalam ibadah raya online dari GPI Globe Fellowship Center Depok. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang sungguh sangat setia dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita semua. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menaikkan syukur, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, menaikkan puji-pujian hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Yang kita percaya firman Tuhanlah yang akan terus menuntun langkah-langkah kita. Mari kita berdoa untuk kita memulai firman Tuhan. Kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami sungguh sangat berbahagia. Kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus sungguh sangat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh sangat setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya Tuhan, yang tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang menjadi pegangan buat kami. Firman-Mu ya Tuhan yang menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang sungguh sangat luar biasa. Firman-Mu ya Tuhan yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi kehidupan kami dan keluarga kami, sehingga kami terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan Yesus siang dan malam, dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat bersuka cita karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema khotbah hari ini adalah berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2
2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sungguh sangat jelas berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi saudara dan saya hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita hidup untuk terus mengagungkan Tuhan. Kita hidup untuk terus melayani Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Tetapi untuk Dia, untuk Yesus Kristus Tuhan Allah kita, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara mungkin berkata begini, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Apakah jadi orang Kristen gak cukup buat saya? Apakah jadi orang percaya belum cukup? Saya harus terus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah kah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah karena kita tahu Yesus Kristus Tuhan Allah kita, karena kita sadar Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang senantiasa menyertai kita. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang senantiasa mengasihi seluruh kehidupan kita, sehingga kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Dalam pendahuluan, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah berarti kita yakin sepenuhnya akan kebesaran dan kasih setia Allah atas seluruh kehidupan kita. Berjalan dalam kehendak dan rencana Allah artinya saudara dan saya yakin sepenuhnya akan kebesaran dan kasih setia Allah atas seluruh kehidupan kita. Berarti saudara dan saya harus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kita harus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Puji Tuhan. Selanjutnya, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah berarti saudara dan saya, berarti kita tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah berarti kita tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah. Puji Tuhan. Berjalan dalam kehendak dan rencana Allah, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah adalah pencerminan kehidupan yang percaya penuh hanya kepada Allah. Jadi kalau saudara dan saya menamakan diri orang Kristen, kalau saudara dan saya menamakan diri orang percaya, kita harus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Karena itu artinya saudara dan saya sadar dan yakin sepenuhnya kebesaran Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kasih setia Allah, kasih setia Yesus Kristus Tuhan Allah kita atas seluruh kehidupan kita. Kemudian kita tunduk sepenuhnya hanya kepada Allah. Kita percaya penuh hanya kepada Allah, sehingga kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Ini merupakan hal yang penting untuk saudara dan saya perhatikan, untuk saudara dan saya jalani dalam kehidupan ini. Berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Puji Tuhan. Dalam penjelasan selanjutnya, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah dibuktikan dengan yang pertama, tekad atau kemauan yang kuat. Tekad atau kemauan yang kuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mau tidak mau, atau sebenarnya saudara dan saya harus memiliki tekad, harus mau, punya kemauan yang kuat untuk kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Sehingga kita sadar
Rencana Allah begitu sangat indah, sehingga kita sadar kehendak Allah begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari memiliki tekad dan kemauan yang kuat untuk berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kita berkata, Tuhanlah yang sungguh sangat mengasihiku. Kita percaya Tuhanlah yang sungguh sangat setia di dalam kehidupanku. Tuhanlah yang sungguh sangat mengerti dan peduli atas seluruh kehidupanku. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya, sampai mujizat semakin nyata, sampai mujizat semakin nyata, sampai mujizat nyata dalam kehidupan saudara dan saya, sampai mujizat terjadi, sampai kita lihat bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu begitu indah, kehendak Tuhan begitu sempurna, sehingga saudara dan saya harus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Dan ini dibuktikan dengan tekad dan kemauan yang kuat untuk berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Karena kita yakin rencana Allah yang begitu luar biasa, kehendak Allah pastinya sungguh sangat luar biasa juga dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita semua. Amin. Yang selanjutnya, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah dibuktikan dengan yang pertama, tekad atau kemauan yang kuat untuk berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Yang kedua, kesiapan menghadapi apapun. Kesiapan menghadapi apapun, siap menghadapi apapun. Kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kita tahu bahwa Tuhan yang menyertai kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang dekat dengan kita. Kita yakin bahwa Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan ini, sehingga saudara dan saya siap hadapi apapun juga. Amin. Siap hadapi apapun. Kita akan berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kita akan mau tundukkan diri ini di hadapan Allah. Kita akan sadar bahwa kita harus percaya penuh hanya kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti kita diam saja melongo, cengok, bengong. Tidak. Kita tahu Tuhan yang kita percaya dan kita lakukan bagian kita. Kita tetap jadi orang yang rajin. Kita tetap jadi orang yang penuh semangat. Kita tetap jadi orang yang melakukan yang terbaik. Kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kita siap menghadapi apapun. Kesiapan menghadapi apapun. Kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Jadi kalau ditanyakan, berarti saya tidak bisa hidup semaunya saya. Saya tidak bisa hidup seenaknya saya. Ya iyalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Masih kurang jelas? Saya ulangi lagi. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini artinya saudara dan saya tidak bisa hidup seenaknya. Saudara dan saya tidak bisa hidup seenak udel kita.
Saudara dan saya tidak bisa hidup semau-maunya kita. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Mari memiliki tekad dan kemauan yang kuat, kesiapan untuk menghadapi apapun. Itulah bukti orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Yang ketiga, kerelaan. Bukan terpaksa, apalagi dipaksa. Saudaraku, sudah sekian lama kita jadi orang Kristen. Sudah sekian lama kita jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah sekian lama, sudah bertahun-tahun kita melayani. Masa kita masih belum memiliki kerelaan? Masa kita masih harus terpaksa, dipaksa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah itu memiliki bukti rela, bukan terpaksa, apalagi dipaksa. Segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa hasilnya tidak baik. Segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa hasilnya tidak baik. Hasilnya tidak memuaskan. Apalagi kalau kita mesti dipaksa-paksa untuk setia kepada Tuhan. Padahal kita sudah dengar Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Padahal kita mengalami kasih setia Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Padahal kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami mujizat, kita mengalami penyertaan Tuhan, kita mengalami belas kasihan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan. Mari memiliki kerelaan, bukan terpaksa, apalagi dipaksa. Tapi relakan hati ini, relakan seluruh hidup ini untuk terus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kita sadar Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat memperhatikan seluruh kehidupan kita. Kehendak Tuhanlah yang paling sempurna, rencana Tuhanlah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, kerendahan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Allah senantiasa. Berjalan dalam kehendak dan rencana Allah dibuktikan dengan kerendahan hati. Berarti hanya dengan kerendahan hati, hanya dengan merendahkan diri di hadapan Allah senantiasa memampukan saudara dan saya untuk terus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kalau kita sombong, kalau kita angkuh, kalau kita ogah-ogahan, kalau kita malas, nggak mungkin kita bisa berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Nggak mungkin kita bisa mengalami rencana Allah yang begitu hebat. Nggak mungkin kita tahu apa sesungguhnya yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kalau kita sombong, kalau kita arogan, kalau kita angkuh, kalau kita ogah-ogahan, kalau kita malas. Tetapi ketika saudara dan saya memiliki kerendahan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Allah senantiasa, kita berkata, Tuhan, Tuhanlah yang sungguh sangat luar biasa. Tuhanlah yang sungguh sangat mengasihiku. Biarlah kehidupanku terus memuliakan Tuhan, terus meninggikan Tuhan. Biarlah kehidupanku terus ada dalam kehendak dan rencana Allah. Biarlah seluruh kehidupanku terus kupersembahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia.
Engkau Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita hidup suci, kalau kita hidup memuliakan Tuhan, itu kan karena kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu kan karena kita sadar kita harus jadi orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat, sehingga kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah, sehingga kita melihat apa sesungguhnya yang Tuhan mau, apa sesungguhnya yang menjadi rencana Tuhan. Kita percaya, kita imani, kita yakin Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini. Mari terus jadi orang-orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Allah. Senantiasa kita memerlukan Tuhan, kita harus semakin bergantung hanya kepada Tuhan Allah kita. Kita harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita senantiasa. Haleluya. Yang selanjutnya, yang kelima, intim dengan Allah. Intim dengan Allah, melekat dengan Allah, intim dengan Allah. Itu bukti saudara dan saya berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kita dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita makin melekat dengan Tuhan, kita makin melekat kuat kepada Tuhan, kita makin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu akan memampukan saudara dan saya untuk berjalan terus, melangkah terus, berjalan terus dalam kehendak dan rencana Allah. Karena kita dekat dengan Allah, kita gak mau omongan kita omongan yang sia-sia. Kita gak mau pikiran kita pikiran yang sia-sia. Kita gak mau hidup kita hidup yang sia-sia. Kita gak mau melakukan yang sia-sia. Karena kita tahu Tuhan yang mengasihi kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk Dia. Hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Intim dengan Allah. Mari pergunakan waktu untuk terus dekat dengan Tuhan. Setiap harinya sadar bahwa kita benar-benar memerlukan Tuhan. Kita yang harus semakin dekat melekat kepada Tuhan. Kita yang harus intim dengan Tuhan, sehingga kita berjalan terus dalam kehendak dan rencana Allah. Kita gak jadi orang yang panikan, kita gak jadi orang yang stres, kita gak jadi orang yang tertekan terus. Kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Intimlah dengan Allah, berdoalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, dekat melekat kepada Tuhan Yesus senantiasa. Itu intim dengan Allah, sehingga kita berjalan terus dalam kehendak dan rencana Allah yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Yang selanjutnya, yang keenam, berserah total kepada Allah. Itulah orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Dia berserah total kepada Allah. Bukan berarti dia tidak memiliki perencanaan. Dia punya perencanaan, bukan berarti dia jadinya dia memilih untuk tidak bekerja lagi, ya kan? Tetapi dia orang yang aktif. Ya kan, dia orang yang memiliki perencanaan. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia bawa semua rencananya, dia bawa seluruh hidupnya kepada Allah. Dia berserah total hanya kepada Allah, karena dia yakin kehendak dan rencana Allah sungguh sangat luar biasa. Kehendak dan rencana Allah yang terbaik, kehendak dan rencana Allah yang terindah, kehendak dan rencana Allah yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Berserah total hanya kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik
dalam kehidupan ini. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita berserah total hanya kepada Allah. Yang ketujuh, penuh sukacita dalam pengharapan. Jadi berserah atau berjalan dalam kehendak dan rencana Allah itu bukan beban yang berat, menekan, menindih kita, bukan. Kita nikmati hidup ini dengan sukacita, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Nah, berarti senyum, sukacita dalam pengharapan. Karena kita tahu pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang sungguh sangat hebat. Kita bersukacita, kita tersenyum, kita menikmati hidup ini, berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Bukan hidup dalam tekanan, bukan hidup dalam beban yang berat. Saudaraku, memang kita memiliki masalah, tetapi ketika kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah, itu hidup kita tetap bersukacita. Amin. Hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh sukacita dalam pengharapan. Karena kita percaya pengharapan kepada Allah tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kepada Allah sungguh sangat dahsyat. Pengharapan kepada Allah menghadirkan mujizat dari Allah. Pengharapan kepada Allah sungguh sangat luar biasa. Mari penuh sukacita dalam pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Itulah bukti-bukti orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Maka yang membuat setiap orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah memiliki keistimewaan. Jadi orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah itu memiliki keistimewaan, menjadi orang-orang yang istimewa. Keistimewaannya bagaimana? Memiliki keistimewaan yaitu yang pertama, mampu bertahan di dalam segala situasi dan kondisi. Orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah, dia mampu bertahan di dalam segala situasi dan kondisi. Kan dia berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Yang menyertainya kan Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Dia bertahan, dia memiliki kemampuan, dia memiliki kekuatan, mampu untuk bertahan di dalam segala situasi dan kondisi. Itulah keistimewaan dari orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Ingat baik-baik, dengar, camkan hal ini. Orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah memiliki keistimewaan, yaitu mampu bertahan dalam setiap kondisi, situasi, keadaan apapun juga. Mampu bertahan, tahan uji, tahan banting, karena berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Yang kedua, mengalami rencana Allah yang dahsyat dan ajaib. Rancangan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan tahu rancangan yang luar biasa, rancangan-rancangan dalam kehidupan kita, buat kita. Tuhan tahu rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Inilah keistimewaan dari orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Dia mengalami rencana Allah yang dahsyat dan ajaib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu kan orang-orang yang percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jadi mari pertahankan iman kita, pertahankan iman kita, pertahankan apa yang saudara dan saya percaya, yaitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Berjalanlah terus dalam kehendak dan rencana Allah sehingga kita mengalami rencana Allah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya. Yang ketiga, dipakai dan diberkati Allah untuk menyatakan kemuliaan nama Allah.
Saudara dikasih oleh Tuhan, saudara dan saya dipercaya oleh Allah. Saudara dan saya dipakai oleh Allah, diberkati oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan nama Allah. Itulah keistimewaan orang-orang yang berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Berarti jangan pernah bergeser iman kita dari iman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jangan pernah lupakan Tuhan Yesus. Jangan pernah jadi orang yang ogah atau malas-malasan atau menghindar untuk berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kalau kita lihat keistimewaannya seperti ini, mampu bertahan di dalam segala situasi dan kondisi, mengalami rencana Allah yang dahsyat dan ajaib, dipakai dan diberkati Allah untuk menyatakan kemuliaan nama Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak ada pilihan lain. Saudara dan saya harus berjalan terus di dalam kehendak dan rencana Allah. Amin. Puji Tuhan. Penutup, saya catat seperti ini. Tidak ada apapun yang lebih indah selain berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Puji Tuhan. Tidak ada apapun yang lebih indah di dalam kehidupan saudara dan saya selain berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kemudian tidak ada apapun yang membuat kita tetap antusias, yang membuat saudara dan saya tetap antusias dan penuh semangat setiap harinya selain kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Jadi yang membuat saudara dan saya antusias dan penuh semangat setiap harinya adalah ketika kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Bukan berarti tidak menghadapi tantangan, bukan berarti tidak menghadapi persoalan dan pergumulan, bukan berarti tidak menghadapi badai, tetapi kita tetap antusias dan penuh semangat setiap harinya. Karena saudara dan saya berjalan dalam kehendak dan rencana Allah, sehingga kita lewati badai, kita lewati setiap tantangan, kita lewati setiap rintangan. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik, bahkan sampai selama-lamanya. Mari berjalanlah terus dalam kehendak dan rencana Allah setiap harinya. Karena tidak ada apapun yang lebih indah, tidak ada apapun yang membuat saudara dan saya tetap antusias dan penuh semangat selain kita berjalan dalam kehendak dan rencana Allah setiap harinya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat baik, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia karena firman Tuhan yang mengingatkan kami, karena firman Tuhan yang makin menyadarkan kami bahwa kami harus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Karena kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, kami hidup untuk Tuhan, kami hidup untuk memuliakan Tuhan Yesus, kami hidup untuk terus mengagungkan, mengeluarkan Yesus Kristus Tuhan Allah di dalam seluruh kehidupan ini, di dalam seluruh kehidupan keluarga kami. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami Roh Kudus terus yang memenuhi kehidupan kami dengan hikmat yang luar biasa, dengan kemampuan dari Allah, sehingga kami mampu untuk berjalan terus di dalam kehendak dan rencana Allah. Dan kami melihat tujuan Tuhan dalam kehidupan kami, buat kami, tujuan Tuhan buat kami sungguh sangat luar biasa. Tuhan yang memperlihatkan rencana Tuhan yang begitu indah dan luar biasa dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, inilah seluruh kehidupan keluarga kami. Kami mau terus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Kami akan melihat bahwa rancangan Allah yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Kami akan melihat tangan Tuhan yang tetap memegang tangan kami, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, kasih sayang Tuhan,
kebesaran kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Kami mau terus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu menyerahkan semua yang menyaksikan ibadah raya online dari KPI Global Fellowship Center Depok ini. Tuhan, Tuhanlah yang melawat, Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang terus menyertai kehidupan kami dan memberkati seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami mempersiapkan diri juga setelah kami dengar firman Tuhan, untuk kami menerima perjamuan suci. Tubuh Kristus telah terpecah, darah Kristus telah tertumpah. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami. Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami persiapkan hati dan seluruh kehidupan kami untuk kami menerima perjamuan suci, menyatu dengan hidup kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami adalah ciptaan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersukacita. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersukacita karena Tuhan memberikan kami kesempatan juga untuk kami ada dalam perjamuan suci. Tubuh Kristus telah terpecah, darah Kristus telah tertumpah. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Haleluya. Bukankah cawat pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Puji Tuhan. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika saudara percaya, katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarkan firman Tuhan lagi. Sebab apa yang telah kutuluskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari angkat roti di atas kepala dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, lambungku sehat, leverku sehat. Haleluya. Segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Kristus sudah terpecah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya di tangan kanan kita pegang cawan perjanjian.
Kita bersyukur karena darah Kristus yang telah tertumpah. Kristus Yesus yang telah setia sampai akhir, setia sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan perjanjian di atas kepala, dan mari bersama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada di dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, karena melalui darah Kristus yang telah tertumpah, hidupku telah dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus telah tertumpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sungguh sangat indah, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang Tuhan baharui senantiasa. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang telah menebus kehidupan kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus yang sakit saat ini sembuh. Terima mujizat. Setiap apapun juga yang dialami oleh umatmu ya Tuhan, yang saat ini lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah, Tuhan berikan penghiburan. Yang terbelenggu, Tuhan yang memerdekakannya. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan beri jalan keluar. Yang saat ini mengalami kesesakan, Tuhan beri kelegaan. Apapun juga pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi oleh umatmu, kami percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kami sungguh sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Sebab bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagimu ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan ini, dalam kehidupan keluarga kami. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan
gerejamu Tuhan di tempat ini. Tuhan, Tuhanlah kepala gereja, Tuhanlah yang punya gereja. Gerejamu ini Tuhan, GBI Glow Fellowship Center Depok, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil gerejamu Tuhan bisa memiliki gedung sendiri. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah, kami sanggup lakukan segala perkara. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Dan setiap apapun yang dilakukan oleh gerejamu Tuhan, hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin diagungkan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dibesarkan di dalam seluruh gerejamu Tuhan di tempat ini, di dalam seluruh kegiatan ibadah yang diadakan oleh gerejamu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Dan buat semua gerejamu ya Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, gereja-gereja Tuhan terus bersatu, hamba-hamba Tuhan terus bersatu, bergandengan tangan, hanya menyuarakan kebenaran bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bangsa dan negara kami Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara kami dikasihi oleh Tuhan. Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Kami percaya Tuhanlah yang paling tahu apapun yang diperlukan oleh bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat para pemimpin bangsa kami, buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, buat seluruh menteri, pejabat yang ada di kota dan daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, dan DPR RI juga Tuhan, para wakil rakyat DPR RI, DPRD, DPD, TNI dan Polri. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan roh takut akan Tuhan. Dan anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan, yang menempati posisi yang strategis, yang menjadi wakil rakyat di DPR RI, di DPRD atau di DPD, atau yang menjadi TNI dan Polri. Tuhan yang memberi hikmat buat anak-anakmu ya Tuhan, sehingga terus menjadi garam dan terang dunia. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin diagungkan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin ditinggikan dalam seluruh kehidupan keluarga hamba-hambamu, anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa dan negara kami bisa melewati segala masalah dan tantangan. Bangsa dan negara kami bebas dari virus COVID-19 karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang menyatakan kuasa dan mujizat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Indonesia diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Dan Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya. Terima kasih Tuhan. NKRI tetap terjaga. Pancasila, UUD 45, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara, falsafah ideologi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang sungguh sangat mengasihi bangsa dan negara kami Indonesia. Para teroris dan keluarganya Tuhan jamah, sehingga seluruh teroris dan keluarganya Tuhan yang menjamah, dan Tuhan yang menyadarkan mereka, dan mereka menyerahkan hidup sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus urapi dan pakai. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau memberikan persembahan. Kami bawa korban persembahan, kami bawa korban perpuluhan, kami bawa korban ucapan syukur, kami bawa korban persembahan, korban yang terbaik. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat baik.
Kami percaya firman-Mu sendiri yang berkata, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan kami percaya firman Tuhanlah yang nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Inilah persembahan yang terbaik. Inilah seluruh hidup kami. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkan, mempersembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus, syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Mari bawa persembahan yang terbaik. Mari bawa korban persembahan. Saudara bisa transfer di nomor rekening yang saudara lihat di layar hari ini. Dan percayalah, setiap apapun yang kita bawa, kita persembahkan yang terbaik hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan kita melihat bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan luar biasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kita dan keluarga kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami dan keluarga kami. Kami memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan Yesus. Kami telah mendengar firman Tuhan dan kami memberi persembahan, kami memberi yang terbaik. Dan semua yang sudah memberi Tuhan, yang memberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Dan semua hamba Tuhan juga yang sudah melayani, Roh Kudus yang mengurapi. Jadilah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Dan semakin Tuhan urapi dan pakai hamba-hamba-Mu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus semua hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah raya online dari gereja-Mu Tuhan, GBI Global Fellowship Center Depok pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah terus di depan kami ya Tuhan, dan kami mengikuti-Mu dari belakang, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dimasyurkan. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari surga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu ya Tuhan, glory bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terjadilah apa yang kita imani, terjadilah apa yang kita perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Inilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Inilah tubuh kami. Kami menyerahkan, kami mempersembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin.
Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Serta jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Arahkanlah pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita berbahagia, kita menerima berkat Tuhan Yesus. Kita berjalan terus dalam kehendak dan rencana Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Biarlah saudara dan saya terus berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Dan kita lihat bahwa kehendak Tuhan begitu sempurna, rencana Tuhan begitu luar biasa dahsyat dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan saudara, kehidupan keluarga kita semua. Diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya.